Tanya. Tapi ya jangan lupa baca doa ya sama sebelum tidur. Ya, tapi ya kalau aku sih tertarik buat film ini karena kayaknya ketindihan tuh semua orang tuh pasti banyak yang udah ngalamin dong ya. Ya. Kalau aja kemarin baru terbang sampai sini, di pesawat ketindihan malah. Itu paling gak enak menurut aku. Jadi menurut aku kayaknya kalau tema ini tuh sangat general, semua orang sering experience it. Jadi kayaknya bakal bisa masuk dengan masyarakat Indonesia untuk nonton di Indonesia. Jadi kayaknya ya pokoknya lagi jangan lupa baca doa aja sih karena ya hati-hati. Dari judul sebenarnya di awal tahun ini karena memang ketika kita develop film ini pengen jadi suatu yang berbeda gitu ya, walaupun judulnya ketindihan sangat semua juga ngalamin, ada yang bilang rap-rapan dan segala macam, tapi poinnya adalah kita ingin membuat sebuah film yang secara treatmentnya juga unconventional gitu, jadi berbeda ya. Jadi mungkin itu yang kenapa di awal tahun kita percaya bahwa film ini bisa menjadi sebuah tontonan yang menarik atau alternatif lain dari industri film horor di Indonesia. Itu sih. Ya. Dan terima kasih banget teman-teman pemain sudah memberikan yang terbaik dengan experience-nya, dan ketika kita menggarap bareng gitu ya, dari personality mereka masing-masing, karakter yang mereka perankan juga ya benar tadi layernya banyak gitu ya, dan juga emosionalnya juga kan berbeda-beda gitu, ada yang high, ada yang harus bagaimana gitu, dan proses itu semua berjalan sampai ketika production juga ya menyenangkan ya, dan mendelivernya dengan baik gitu. Benar beda dari horor-horor yang lain gitu. Tadi benar yang kayak udah disamain sama Pak Citen kalau ini tuh feel-nya lebih urban gitu. Jadi emang relate banget karena kan biasanya kita lihat horor tuh di suburb lah. Nah ini tuh enggak, ini tuh benar-benar urban banget. Terus waktu pertama kali develop konsepnya sama bareng-bareng juga sih sama Mas Uno. Terus habis itu menarik sekali karena layersnya benar-benar banyak gitu. Ini tuh benar-benar sesuatu yang deket sama pengalaman kita semua kayaknya pernah mengalami itu gitu. Jadi itu sih yang terus habis itu tahu jajaran cast-nya ada Kevin, ada Haiko, ada Om Doni gitu. Waktu craft karakternya tuh menyenangkan sekali karena saya yakin pasti Mas Uno akan membantu semuanya untuk deliver karakternya secara baik gitu. Yes. Berapa lama tuh kalau boleh tahu penulisan proses? Kurang lebih 6 bulan lah ya. Kurang lebih 6 bulan ya. Sampai final draftnya Mas Uno. Geisha Shani berperan sebagai Silmi, oke, karakternya Silmi. Silmi ini dia sama-sama seprofesi dengan Tania, jadi kita sama-sama pemain tenis. Cuman bedanya kalau Silmi sendiri, dia tuh lebih percaya akan hal-hal seperti itu. Kayak gitu, makanya bisa dilihat kan tadi Silmi yang menjadi pembuka dan dia yang tahu tentang jin bunuh ini gitu dari Aceh, sedangkan kayak Tania tuh ya nggak percaya akan hal kayak gitu. Kalau untuk ngebangun chemistry-nya sendiri sih, ini pertama kalinya aku kerjasama sama Haiko, sama Agnes, sama Luana gitu. Cuman emang karena kita sebelumnya ada reading juga, terus juga udah beberapa kali ketemu dan sempat mau latihan tenis bareng ya. Nah, tapi nggak kesampean. Akunya yang nggak kesampean gitu. Seru sih, untungnya semua tuh sama-sama saling support, terus juga jadi lebih gampang untuk ngebangun chemistry-nya. Hai semuanya, aku Agnes. Terima kasih sudah datang. Aku di sini berperan sebagai Leona. Jadi kalau tadi nyambung sama karakternya Geisha, yaitu Silmi, aku tuh antitesisnya Silmi. Jadi Leona ini tuh serba logik, dia sangat tidak percaya sama hal yang bersifat supranatural gitu. Dan dia nih karakternya highly competitive, terutama kepada Haiko alias Tania. Jadi kita nih adalah seperti bola tenis ini, kita selalu against each other's faces ya. Tapi asli enggak kan? Pikir dulu nih gimana. Dan senang banget sih di sini karena ini kan ensemble mainnya. Ya. Kita sebagai sekumpulan atlet tenis profesional nih di dalam film ini, dan kita justru karakter buildingnya
kami bertiga, aku, Haiko dan juga Luana, kebetulan kedapatan latihan tenis. Ya. Disitulah pertama kali aku discover ini toh main tenis sangat tidak mudah ya ternyata. Gitu. Jadi ya terima kasih juga buat produksi karena kita benar-benar dipersiapkan sebagaimana atlet itu dipersiapkan. Jadi kita tuh juga ngerasa sense of competition itu kayak gini ya. Gitu. Jadi kalau buat aku sendiri, aku lebih dekat sama olahraga tenisnya ketimbang sama ketindihannya karena kan ceritanya si Leona against it nih. Yes. Itu kira-kira. Seru lah pokoknya. Bisa dibilang seneng banget bisa dapet project ketindihan ini sebagai film debut aku. Karena seperti semua bilang, ini filmnya unik banget dan sangat relatable. Dan kebetulan aku dapet karakter Nurul Akmal itu sangat relatable sama aku juga. Karena orangnya manis, orangnya baik hati. Ini gampang ya masuk ke dalam ini kayak karakternya ya. Tapi ke belakangnya dia itu sakit hati teman-teman. Oh. Iya, makanya si Jin ini bunuh pergi ke Nurul. Ah. Terus ya ada kejadian seperti teman-teman lihat. Tetapi Nurul itu sangat dekat sama Tania, sama teman-teman yang lain juga karena kita seprofesi. Dan aku berbeda dari Leona. Leona kompetitif banget. Kalau Nurul kompetitif tapi Nurul masih sayang sama Tania. Makanya dia nggak apa-apa kalau Tania menang atau gimana-gimana karena dia cinta lah sama Tania. Yes. Gitu. Karena aku juga nggak pernah main tenis, makanya waduh gini ya cara main tenis dan juga gini ya jadi hantu nggak pernah. Gimana? Oke, untuk debut luar biasa, tepuk tangan ya untuk Luana Dutra. Thank you so much. Terima kasih. Dan Ustazah, saya jadi agak terlalu berat ya predikat itu di saya, jadi gak enak hati gitu. Pertama kali ditawarin film ini surprise karena tiba-tiba saya ditawarin horor kan, kayak hah, horor nih serius, biasanya kan pasti religi atau apa, tiba-tiba horor. Dan yang bikin surprise lagi, kayaknya jarang-jarang ada film horor Indonesia yang penasehat spiritualnya adalah seorang ustazah. Ya. Biasanya ustadz atau pak haji, Iya. tiba-tiba ustazah kan ya. Dan karena memang Mas Sununya kooperatif, teman-temannya kooperatif, jadi mudah saya untuk eksplorasi seperti apa karakter Ustazah Riza di sini. Nice, humble orangnya, sangat apa ya namanya, logika tapi tetap mengimani gitu. Jadi transformasi ke Tanianya juga meyakinkannya Tania juga tidak sulit gitu untuk Ustazah Riza. Dan senang sekali ini jadi momen comeback aku di perfilman setelah hiatus beberapa tahun. Jadi semoga ini bisa diterima sama seluruh masyarakat Indonesia karena punya warna yang berbeda dibanding film horor yang lain. Kedua, menurut saya ketika pertama kali saya ditawarkan ini oleh Pak Citan, Ibu Nisa dan Mas Sunu, segitu banyak ratusan suku bangsa di Indonesia dengan segala macam legenda, dengan segala macam suku bangsa, dengan macam-macam cerita horor. Saya lihat, ini salah satu, saya sendiri belum pernah dengar Buno itu apa, tapi saya lihatnya, ini ada dramanya, ini ada romansnya, ini ada kompetitifnya, tapi kemudian juga ada bagaimana buruknya hubungan komunikasi interpersonal. Institusi paling kecil kan adalah keluarga dengan segala macam luka di dalamnya. Dan juga kebetulan tokoh saya di sini adalah seorang bapak mana sih yang nggak pengen anaknya jadi baik gitu. Jadi baik aja mah gampang, yang susah tuh jadi asik. Jadi bagaimana saya harus mencetak anak saya supaya kamu harus seperti saya, ini seperti saya, tapi ternyata dia juga ada luka di dalam, dia membuat luka di keluarga itu. Jadi buat saya ini sebuah challenge baru, selain ada horornya, cerita horornya, kemudian ada dramaturginya di sini, hubungan antara keluarga yang tidak baik gitu, yang itu kemudian juga itu sangat membantu sekali kalau Mas Unu dalam mengadegankan dan kemudian mengerem, menggasnya, analogisnya seperti itulah. Terima kasih. Yes. Ya, untuk seorang aktor kita memerankan tokoh lain itu bukan seperti jadi sendiri. Gitu. Jadi ketika saya menerima, mungkin teman-teman di sini pasti semua kan gitu, nggak bisa kalau dia seperti dia sendiri berarti dia nggak berakting. Jadi ketika kita mengalami proses pre-produksi seperti latihan sling contohnya, atau misalnya reading atau blocking,
Nah dari situlah kita membangun karakter buildingnya dari situ. Tentunya ada acting coach, ada Mas Unu di sini. Siap. Jujur aku merasa beruntung dan senang banget bisa kerja sama kakak-kakak senior dan ketemu sama teman-teman baru dengan Kak Heko dan lain-lain. Seneng banget dan seru banget bisa syuting sama mereka dan bikin chemistry-nya menurut aku nggak susah karena kita nggak tahu kenapa tuh udah sefrekuensi, jadi kayak build chemistry-nya dengan ngobrol dan main-main bareng doang tuh udah kebangun gitu. Dan aku sekalian cerita karakter aku ya. Iya dong, silakan. Peran sebagai Timo ini dia anak yang dari kecil tuh dia udah jadi simbol simbol anak yang gak bagus dari ibunya karena jadi alasan menuduh bapaknya selingkuh. Jadi Timo ini tumbuh dengan diabaikan sama orang tuanya, walaupun dia tuh sebenarnya anak yang manis, terus anak yang baik hati, tapi akhirnya dia tumbuh dengan keberanian karena walaupun diabaikan oleh orang tuanya gitu. Halo, selamat sore. Saya Ferdinand Roma. Di film ini berperan sebagai Coki. Makasih teman-teman semua udah datang, udah sempetin hadir. Sorry banget ya duduk di bawah ya, kita harus di atas. Pertama kali ditawarin film ini, fun fact, ini film horor pertama saya. Yes. Sebelumnya drama. Awalnya saya nggak berani ngambilnya karena saya sebenarnya nggak tahu caranya. Saya nggak tahu takut tuh gimana. Saya selalu ngindarin film horor karena itu, karena saya nggak berani lihat setan, jadi saya nggak tahu. Memang saya bisa belajar sih dari YouTube atau dari teman-teman yang pernah lihat. Cuman alangkah indahnya kalau saya pernah ngalamin sendiri gitu. Makanya karena saya nggak berani ambil sebelumnya. Terus ditawarin film ini, dikasih lihat skrip ini sama Mas Unu, sama ada teman-teman di Imagine. Ternyata film ini bukan cuma soal mau takut-takutin orang doang, bukan soal jump scare hantu-hantu, tapi dramanya yang ditebelin dari awal sama Mas Unu ya. Mas di awal dikasih tahu kalau film ini drama tapi menceritakan tentang fenomena ketindihan ini. Makanya pas baca skripnya, wah seru banget nih, drama lalu ada hantunya gitu. Jadi diyakinin sama teman-teman semua, ayo bisa Vin, ayo cobain ya horor, pertama kali kan gitu. Akhirnya senang banget bisa ada di sini sekarang dan akhirnya teman-teman semua bisa lihat filmnya kayak apa. Semoga suka. Semoga dong, siap. Terima kasih Kak Ferdinand Roma. Tapi tadi sedikit Vin, gimana lo riset saat tahu karakter Coki itu toxic itu gitu? Kalau risetnya sejauh apa? Untuk karakter modelnya dia. Gimana Dulu film yang kemarin. Punya teman-teman, punya orang-orang dekat juga yang mungkin nggak sama karakternya tapi mirip-mirip seperti itu. Sebenarnya mereka nggak tahu kalau mereka toxic gitu. Menurut mereka itu adalah hal yang wajar aja gitu. Dan kita melihatnya sebagai toxic. Akhirnya gue coba buat belajar dari mereka, orang-orang yang menganggap dirinya benar padahal toxic gitu. Akhirnya coba buat riset dari situ sih, dari teman-teman yang punya karakter-karakter kayak gitu. Dan menurutku mereka mereka harus ditemenin sih. Sebenarnya mereka orang-orang baik yang tersakiti aja. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih ya sudah menonton film ini tadi. Semoga kalian semua suka. Jadi di sini di film Ketindihan ini saya berperan sebagai Tania. Jadi menurut saya yang sangat interesting ya dari karakter si Tania ini adalah bagaimana dia mempunyai banyak sekali masalah yang bertumpuk-tumpuk, masalah-masalah yang sangat kompleks dan beragam emosi yang dideliver oleh karakter si Tania ini itu lumayan banyak dan lumayan ribet sih dan lumayan challenging buat saya. Jadi itu salah satu dan lumayan melelahkan juga ya. It's very interesting karena dari awal filmnya sampai akhir filmnya ini masalah Tania itu selalu bertumpuk dan tambah besar, tambah banyak lagi. Jadi bagaimana cara saya bisa mendeliver reaksi Tania, emosi yang diberikan oleh Tania dalam setiap masalah yang dialaminya. Gitu.
Dan juga yang saya paling suka dari film Ketindihan ini yang menurut saya sangat interesting adalah gimana ada perpaduan drama dan horor yang sangat it's very menonjol sih dua-duanya, dan gimana cara itu bisa disatukan menjadi film drama horor. Relate, pasti banyak yang relate juga sih, karena sebenarnya karakter Tania ini sangat kasihan sih, karena dia itu orang yang nggak ada yang ngerti sama dia. Nobody understands her. Secara personal, Tania nggak mendapatkan kasih sayang dari ibu dan bapak yang selayaknya anak harus dikasih sayang gitu ya. Papahnya tuh pengen Tania harus menjadi atlet tenis, sedangkan sebagai anak tuh nggak dilihat. Jadi bapaknya hanya melihat Tania sebagai lo atlet, bukan anak gua. Gitu. Dari mamanya juga nggak dapat attention, cuman deketnya sama Imo ya, dan punya pacar yang toxic juga, jadi she's very lonely sih. So because of that loneliness, itulah kenapa dia berhubungan dengan si Buno ini. Saya jawab mengenai Buno ya. Memang dari awal kita pengen tadi dijelasin sedikit ya sama Mbak Widi, penulisnya, bahwa legenda ataupun figur-figur astral apa sih yang belum kita eksplor, bahwa kan Indonesia juga kan banyak ya. Memang selama ini banyak mengangkat budaya Jawa kan gitu ya, tapi kan kita juga punya Timur, punya Barat juga gitu. Jadi semua kita pengen coba eksplor. Bahkan di industri film kita ya udah mulai ada yang ke Sulawesi dan segala macam. Jadi berangkatnya dari situ sebenarnya. Di luar itu juga ngomongin bentuk, kan memang selalu film horor ada dua, apa itu spirit, apakah itu berbentuk creature gitu kan. Nah kita memang arahnya memang kita ada figurnya gitu, ada creature-nya gitu. Itu sih sebenarnya lebih kekayaan budaya kita aja sih gitu. Itu memang sudah banyak ke arah sana, cuman kan kita di sini ketika menampilkan atau mendevelop scene intim gitu ya, itu kan harus pakai rasa juga sebenarnya. Ketika mau level romance atau level adegan mana yang memang harus mendevelop itu gitu ya. Cuman tentunya saya pribadi juga ketika berdiskusi develop naskah juga ngobrol sama pemain gitu ya, ngobrol batasan-batasan mana yang memang itu masih sesuai konteks gitu ya. Terus juga secara teknik juga saya mendesain itu dengan tidak tetap intimnya dapat, tapi juga tidak eksploitasi gitu. Jadi masih dalam rasa level yang mau disampaikan di sini itu seberapa sih gitu. Lebih ke situ sih Mas gitu. Lupa ngasih tahu kalau Timo ini punya asma, ya dia tuh punya asma. Dan beruntungnya aku ada salah satu peran sebelumnya yang aku juga pernah ada penyakit asma. Jadi mungkin aku udah tahu basic gimana sih kalau orang asma tuh cara pakai inhalernya, cara megangnya, atau gimana cara dia nafas kalau lagi kambuh. Dan aku juga udah sering ngobrol sama Om Sunu, jadi dibantu banget. Dan pastinya research lagi tentang gimana orang asma itu. Sebelumnya kita belum pernah ya satu project, baru kali ini. Dan kalau menurut saya pribadi sih ngobrol, dan kebetulan kita kalau ngobrol kita nyambung ya. Kevin gimana, boleh ditambahkan? Silakan. Gitu dong. Iya, dari awal ketemu Haiko, ya pasti semua orang ketika dikasih tahu bahwa di film, di project ini akan ada adegan seperti ini, pasti kita bertanya-tanya siapa nih lawan mainnya dan seperti apa dia, apalagi kalau belum pernah ketemu gitu. Yang pertama kita sadari adalah soal kenyamanan itu sih. Saya berusaha di awal gimana caranya supaya lawan main saya bisa nyaman sama saya gitu, supaya dia bisa menjadi dirinya sendiri dan bermain dengan baik gitu. Jadi banyak ngobrol, benar kata Haiko tadi gitu, dan Haiko adalah teman ngobrol yang asik.
Yes, itu dia. Terima kasih. Terima kasih. Ketindihan pernah sih. Sebenarnya terakhir kali saya ketindihan itu I think 3 bulan yang lalu deh. Itu saya lagi syuting di Jogja. Dan itu abis flight yang panjang, belum tidur sebelumnya. Terus pas nyampe hotel saya sempat tidur tuh jam 3-an sore. Saya lagi tidur, terus tiba-tiba saya merasa ada langkah kaki gitu depan saya. Ada suara langkah kaki. Terus saya pikir kayak, oh siapa ini di kamar gue kan. Mau coba buka mata berat banget buat gerakin badan dan buka mata. Pas buka mata, oh nggak ada orang. Tidur lagi, terus tiba-tiba saya merasa sosok itu tiba-tiba naik ke atas kasur. Dan berasa kayak kasurnya gerak gitu, ini kok ada yang naik kasur gue gitu tiba-tiba. Mau bangun lagi, mau balik badan, susah banget, rasanya kayak berat banget. Terus akhirnya bisa, terus tiba-tiba nggak ada. Dan setelah itu nggak berani tidur jadinya. Wow, 3 bulan lalu ya baru 3 bulan mengalami yang itu. lalu, dia nggak berani tidur lagi. Mungkin dia kayak selamat datang, ada saya di sini. Kalau Kevin pernah Ben atau Tapi cerita? itu sebelumnya pernah juga? Apa itu baru pertama kali? Enggak, itu sebelumnya pernah. Beberapa kali sih. Pernah, aku pernah sekali waktu itu pulang syuting pagi-pagi jam 5 pagi gitu, tidur, terus baru tidur 15 menit kebangun, tapi nggak bisa gerak badannya, tapi nggak ada setannya. Gitu. Cuman nggak bisa gerak, terus agak sesak karena panik mungkin ya. Saya pikir saya mau dicabut nyawanya. Astagfirullahaladzim, dulu kan? Iya, karena industri masih membutuhkan kamu. Karena aneh gitu dan nggak pernah sebelumnya, baru pertama kali pada saat itu. Jadi nggak tahu harus gimana, terus tiba-tiba keingat, aha, kayaknya ini adalah yang namanya ketindihan gitu. Terus coba buat itu udah macam-macam tuh baca-bacanya tuh dalam hati. Udah 5 agama tuh dibaca. Terus iya, siapa aja yang dengar gitu. Tolong saya. Terus akhirnya coba buat menenangkan diri, terus bisa gerak lagi. Oh ternyata itu ketindihan, tapi nggak ada hantunya kayak cerita-cerita orang kan. Kayaknya semuanya pernah deh. Iya, jadi emang relate ya, jadi emang ketindihan siapa Pak? Hah, ketindihan. Siapa? Semingguan ya. Tapi kita ada satu hari di mana kita di drill habis-habisan. Itu gila sih. Tapi ya, terus setelah itu kita jadi atlet gitu. Yes. Rencananya Januari ini Australia Open mereka. Enggak ya. Nah tapi di luar itu masing-masing dari kita juga latihan sendiri-sendiri. Karena ternyata megang raket tenis dengan bulu tangkis yang biasa saya main di depan rumah tuh beda banget ya. Beda ya. Gitu. Jadi ya cukuplah adjustment-nya ya. Gimana ya? Aduh, ya kita seminggu full latihan. Tapi aku juga latihan sendiri, bener. Tapi buat menjadi atlet kelihatan profesional itu gimana teman-teman? Karena aku juga main bulu tangkis, makanya pegangnya juga beda ya. Makanya sempat latihan dulu dan ngobrol banyak sama Mas Sun. Sementara jadi post syutingnya langsung, wah kayaknya pengen jadi atlet beneran nih. Bener. Terus iya sempat main sekali. Karena susahnya gini kalau misalnya games kayak tenis tuh untuk ngumpulin orang-orangnya itu kan bukan game yang bukan sport yang kita main sendiri. Iya betul. Jadi ini nggak bisa, ya udah give up. Dan ternyata susah loh. Susah ya? Kiranya tuh gampang, kayak lebih kalau bulu tangkis kan ya pasti kita semua udah pernah ya. Tapi tenis tuh cara megang raketnya, pergerakannya segala macam tuh sangat kompleks. Buno secara look itu memang tidak ada pernah ada gambarnya ya. Cuman dari riset kita sendiri dari teman-teman yang Aceh memang dia spesifik yang suka sama perempuan. Itu pertama. Terus yang kedua, secara bentuk mereka cuma bilang ini kurus banget gitu. Dia kecil dan segala macam. Jadi kita dari situ kita hanya bisa dapat informasi situ dan kita kembangkan gitu, kembangkan secara desain maupun ketindihannya ya. Kalau ketindihan kenapa ya, karena kita film horor ya kita pasti bawanya ke situ, bukan ke sleep paralysis ataupun kurang oksigen di kepala atau kecapean segala macam gitu.
Kalau saya sih lumayan percaya sih sebenarnya. Karena kalau misalnya dilihat dari pengalaman saya ketindihan, itu ya ada beberapa yang seperti yang saya bilang tadi, yang soal suara langkah kaki, ada yang naik ke atas kasur, terus ada juga saya sempat ketindihan dan saya lihat ada sosok warna hitam gitu di ujung ruangan. Jadi ya sebenarnya sih percaya nggak percaya sih. Karena udah pernah ngalamin tapi nggak ada hantunya, jadi kayaknya sih lebih ke penjelasan ilmiah sih yang saya percaya gitu, bahwa orang yang kecapean, kekurangan oksigen tadi mungkin bisa mengalami itu, bisa gerak gitu. Tapi kalau buat itu disangkut pautkan dengan hal goib, saya kurang percaya. Semoga kalian suka dengan filmnya, tadi udah nonton kan ya. Yes, dan semoga sukses. Amin, terima kasih. Coach Intan, closing statement. Don't forget to watch 9 January, that's my closing Yes, thank you Coach Intan. Selanjutnya terakhir Ibu Ade Rahma, closing statementnya. Buat semuanya penonton seluruh Indonesia, siap-siap ketindihan. Baca doa sebelum tidur. Tenangkan pikiran saat mau tidur. Nah,